sebelum masuk ke sini izin menyampaikan terkait dengan isi yang tadi sesuai dengan pengesahan pembelajaran dalam. Saya di kelas 6 itu sudah mengaktualisasikan yang namanya isi sekolah yang membawa itu ke cerdas, berkarakter dan skill kita. Itu yang saya untuk mengaktualisasikan isi sekolah yang sudah di sini. Saya menyampaikan ada beberapa poin. Pertama itu pengertian dulu, pengertian pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam pembelajaran yang ada beberapa konsep secara mendalam berkaitan antara konsep terhadap membuat siswa untuk melakukan pengetahuan dalam situasi nyata. Di antaranya satu, memahami makna konsep. Jadi kalau di pembelajaran mendalam itu siswa bukan menghafal rumus. Jadi 2 kali 2, 4 kali 4 itu bukan menghafal rumus, tapi anak itu sudah mengetahui. Kalau anak melihat angka 5 itu ada beberapa rumus yang masuk. Ada 4 tambah 2, 4 tambah 1 jadi 5. 6 kurangi 1 jadi 5. Atau 1 kali 5 jadi 5 juga. Jadi tidak hanya sebatas mengetahui rumus-rumus, tapi kalau di pembelajaran dalam anak itu sudah memahami makna dari konsep itu. Jadi itu bukan hafalan yang harus kita ajarkan, tapi konsepnya. Kenapa ini terjadi hujan? Kenapa ini terjadi banjir? Nah, konsep itu yang akan digali oleh anak. Terus membangun koneksi antar pengetahuan. Jadi di sini yang namanya membangun koneksi antar pengetahuan, gambarannya seperti kita mau mempelajari matematika di penjumlahan. Anak bisa mengaktualisasikannya, dikoneksikan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Anak suka menghitung uang 1.000, 2.000, 3.000. Nah, itu dikoneksikan dengan penjumlahan. Jadi soalnya pun juga kita harus betul-betul komplit sesuai dengan kehidupan nyata. Kemarin kebetulan Pak, saya sudah komunikasi dengan tim ahli. Saya mau pingin tim ahli itu mengajukan pilihan ganda itu hapus. Jadi untuk soal-soal somatik nanti kalau bisa tidak ada yang namanya pilihan ganda, soalnya ada unsur keuntungan. Terus unsur membangun koneksinya tidak ada. Jadi guru kalau membuat soal itu sekarang itu harus dikoneksikan dengan keadaan kehidupan nyata anak tersebut. Terus yang ketiga ada mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau saya di kelas 6 itu pernah mencoba terkait dengan sampah. Saya bilang aja, tunjuk saja sampah. Oh itu sampah. Anak harus bicara apa dapat sampah, dari mana sampah datang, bagaimana supaya tidak ada sampah, terus apa yang harus digunakan untuk membuang sampah. Semuanya berpikir di awal pembelajaran saya mencoba terkait ini, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Anak bermain konsep, lamun sampah balap apa satukan, unar satu benar aku satu, ayat satu nak turun, lamun di lantai satu nawa satu lantai, lamun di luar satunya. Sehingga karena mencoba untuk menggali berpikir tingkat tingginya, yaitu dia, oh berarti kudu ayat satunya deh. Berarti secara tidak langsung anak harus bisa buat. Apakah harus pakai orang tua? Tidak. Yang saya suruh adalah kalian harus membuat sendiri. Jadi di sini bukan hanya sekedar bersihkan sampah, nggak gitu. Jadi anak harus mengetahui dari awalnya dulu, sehingga anak muncul. Oh berarti harus rutin, soalnya sampah muncul tiap hari. Berarti ada konsekuensi tiap hari itu harus menggariskan sampah. Itu yang menjadi tolak ukur terkait dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Terus kalau bicara hujan, pas saya mengajar kipas hujan, ya kita jelasin aja sementara. Tapi kita lihat ini hujan nih, dari mana hujan datang? Kenapa terjadi hujan? Bagaimana prosesnya? Jadi bukan guru harus menjelaskan terus. Sekarang itu anak harus menggali. Kalau saya itu memikirkan dengan anggur Pak, hujan itu anggur bola, terus saya gelap, ada hujan, terus saya angin. Nah, mungkin kita baru ada direfleksi di akhir untuk membuat kesimpulan kepada anak. Nah, inilah yang terjadi yang disebut terjadinya hujan. Mungkin nanti termasuk sederhana terkait dengan kenapa bulan ini ada 30, 31, 30, 31. Mungkin itu akan dipelajari juga
Ini yang harus digunakan ini adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi di pembelajaran mendalam ada 3 poin yang harus kita gunakan. Ada memahami konsep, makna konsep bukan hanya hafalan. Terus yang ketiga membangun koneksi antar pengetahuan, di mana pengetahuan di sekolah itu sesuai dengan kehidupan nyata. Terus mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis. Ciri-ciri pembelajaran mendalam, 1 berpusat pada siswa. Jadi budak jadi wawian baik. Jadi anak sudah menggali informasinya, terus menekankan pada proses inquiry dan penyelesaian masalah yang selalu apakah nanti akan dibahas, dan kita juga sampai itu dan membahas terkait dengan inquiry kolaboratif. Terus mengutamakan refleksi dan transfer pengetahuan ke situasi baru. Ini menjadi yang kita harus betul-betul setiap pembelajaran kita refleksi apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang perlu dipertimbangkan. Terus sesuai dengan pengetahuan ayunan kita bandingkan dengan pengetahuan sekarang. Mungkin dulu itu IPA itu termasuk ilmu pasti. Kalau sekarang tidak lagi. Planet kita berapa? Sekarang ada muncul lagi planet baru. Berarti sudah tidak pasti lagi. Terus cuaca pun juga sudah tidak pasti. Sekarang sudah dipastikan. Oh sekarang musim hujan. Sudah lama kan Maret udah kalau sekarang tidak. Jadi IPA juga sekarang sudah tidak masuk, tidak begitu full di ilmu pasti seperti matematika. Terus mengaitkan pembelajaran dengan koneksi kehidupan nyata sudah dibahas barusan. Terus mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Itu yang barusan kita bahas, itu berpikir tingkat tinggi. Itu dari pengenalan pembelajaran mendalam. Sekarang kita masuk ke modul 1. Di sini ada pola pikir. Pola pikir adalah yang makanya saya sudah digambarkan sedikit. Pola pikir adalah cara seorang memandang, memahami, dan merespons suatu hal yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan pengambilan keputusan secara sederhana. Pola pikir merupakan perangkat berpikir atau mindset yang terbentuk dari keyakinan, pengalaman, dan nilai yang diyakini. Ini terbagi 2. Pertama ada pola pikir tetap atau PPT atau growth mindset. Terus ada pola pikir bertumbuh atau PPB disebut fixed mindset. Terus di sini ada pola pikir tetap ini yang menganggap kemampuan bawaan tidak dapat dirubah. Jadi semakin diri serangan, orang mesti bisa. Sewaktu saya itu menyebut saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak mau, berarti itu sudah PPT. Jadi suara PPT itu menyebutkan saya tidak bisa sokwe, itu PPT. Sekarang itu tantangan pemerintah itu merubah PPT menjadi PPB. Jadi sebelum ke siswa mungkin kita juga masuk, ini mindsetnya berubah dulu. Terus pola pikir bertumbuh di mana keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha, belajar, dan pengalaman bukan suatu yang salah. Jadi usahakan anak itu tidak berpikir dia gagal, dia salah, takut ini, takut itu, tapi dimunculkan sikap keberanian. Jadi di PPT itu rubahlah mindsetnya. Mindset budakna anu asalna teu wani jadi wani, anu asalna gas sanggup jadi sanggup. Jadi mindset itulah yang perlu dirubah dulu sebelum masuk ke pembelajaran buku ke itu. Inilah yang pertama kita diperbaiki. Di sini pola pikir tetap adalah keyakinan bahwa kemampuan, kecerdasan, dan bakat seseorang bersifat tetap dan tidak dapat berubah secara signifikan. Orang dengan pola pikir ini percaya bahwa keberhasilan hanya ditentukan oleh bakat bawaan bukan usaha. Jadi hanya sekedar aku mangke. Jadi kalau anak sudah bicara ke sana, mungkin itu kapasitasnya untuk secepatnya dirubah. Orang malah bisa teman-teman sekarang dia. Nah, jadi itu yang harus kita diperbaiki dari anak. Ciri-ciri pola pikir tetap. 1, menghindar tantangan karena takut gagal. Jadi budak memang kita kan disebutkan paling mungkin itu yang menjadi maksudnya. Sanggup Pak, saya tidak bisa. Terus merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Jadi gini, terkadang ada. Makanya kemarin itu dibahas terkait dengan tingkat. WIPA betul ya. Jadi tidak ada juara. Tahun kemarin saya khusus pakai KSI jangan ada juara di mungkin. Tahun kemarin ada. Jadi tahun sekarang diusahakan
tidak ada lagi istilah peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3. Di sini betul ada merasa terancam oleh keberhasilan orang ini dampaknya juga. Nah, mungkin ini harus diperbaiki. Batu alusnya selain menjadi bahan pertimbangan dia untuk memacu supaya itu berhasil, tapi malah menjadikan olok-olokan. Itu jadi masalah. Oh, sombong berarti orang kaji, oke. Jadi kalau anak sudah dina pikiran kayak eta, berarti PPT ini sudah berat. Soalnya sudah berpikir orang lain bicara itu, anak sudah berani bicara itu, berarti PPT-nya sudah tidak tinggi. Nah, jadi sangat lemah. Jadi kalau apapun halusnya baik diturunkan, diikuti, tapi menjadi lawan. Anak makanya itu di siswa itu sistem geng itu harus hilang. Soalnya lagi dilawan. Terus tidak mau mencoba hal baru karena khawatir gagal. Ini anak mungkin perlu diperbaiki lagi, dikeras. Terus menganggap usaha tidak penting karena percaya hasil ditentukan oleh kemampuan bawah. Ini benar jadi memang punya ambil kacau, mengambil itu. Pas sudah mau ambil kacau, Jawa. Terus di sini dampak pola pikir tetap. Pola pikir tetap memiliki pengaruh negatif terhadap motivasi belajar, pengembangan diri, dan keberhasilan jangka panjang. Dampaknya 1, menghambat perkembangan diri, jadi gak mau belajar, datang ke kelas sebatas duduk, datang ke kelas hanya sebatas nulis, mungkin berat. Terus enggan belajar hal baru. Sekarang itu ya enggak gitu, dan menahan itu ya enggak gitu menahan. Jadi mungkin itu diperbaiki. Terus mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan. Sampai yang diajar matematika, anak sudah mulai mencoba matematika seperti gitu. Terus kurang percaya diri dalam menghadapi tantangan. Nah ini apalagi sekarang itu berhubungan dengan teknologi, anak itu langsung merumput. Terus yang keempat, sulit menerima kritik, saran, karena dianggap saran pribadi. Jadi lamun ayah saran tadi dianggap itu nyerang pribadi. Ini kita simpulannya ini adalah pola pikir tetap dalam cenderung monoton. Jadi lamun ayah kritik itu nyerang. Kamu saran dia menganggap teh sombong atau naon, itu lain cerita. Ya, jadi pola pikir tetapnya sudah betul-betul dalam cenderung merendah kesehatan. Ya, kita berusaha untuk memperbaiki jangan sampai sewaktu ada saran atau kritik itu dijadikan sebagai serangan. Sini ada contoh pola pikir tetap di sekolah. Ini, saya memang bodoh di matematika, percuma belajar lebih keras. Itu di sekolah contoh PPT. Contoh PPT di rumah, waktu ada tugas, saya tidak kreatif, jadi tidak mungkin bisa menggambar. Itu PPT juga. Terus dalam pekerjaan, kalau saya gagal sekali, berarti saya tidak cocok di bidang ini. Jadi kalau kita ada di sini, siswa kita menemukan hal seperti ini, mungkin kita harus mengarahkan anak supaya secepatnya berubah pemikiran jadi pola pikir berkembang. Strategi mengatasi pola pikir tetap. 1, adalah sadari pola pikir yang pertama, identifikasi kalimat negatif, saya tidak bisa. Terus ubah pola bahasa, tambahkan kata belum. Saya belum bisa menguasai. Jadi ke anak ini ada 2 kalimat. 1, hilangkan kata saya tidak bisa atau saya bodoh. Yang kedua, tambahkan kata belum. Kamu itu jangan usah bilang saya tidak bisa, tapi belum bisa. Terus yang ketiga, hargai proses usaha, fokus pada strategi bukan hasilnya. Mungkin di sini juga kembali ke juga ke pakai. Jadi pakai itu cuma barisan efek kumpul, tidak melihat prosesnya. Nah kita juga ke siswa itu, kalau meskipun nyari hasil naburan, oh bener enggak? Tapi kita direfleksi hasilnya, prosesnya seperti gimana? Terus yang keempat, ada belajar dari kegagalan, jadikan lingkungan balik untuk kebaikan. Terus yang kelima, kelilingi diri dengan lingkungan positif, guru, teman, keluarga yang mendukung.
Jadi usahakan siswa itu diarahkan lalu membaturannya kudu supaya pola pikir tetapnya tidak ada. Dia berkembang. Lalu di keluarga usahakan kita sarankan dengan orang tua. Nah, makanya dari awal pembelajaran itu di pembelajaran mendalam sebelum kita mengajar di tahun pembelajaran di awal itu harus mengundang orang tua. Dan saya juga suka mengundang orang tua bukan alasan ini itu. Ini adalah kewajiban. Soalnya kita mau mengajar gimana kalau tidak mengetahui apa sih kelemahan ini anak, apa kelebihannya, strategi apa yang mau digunakan, mungkin itu yang harus kita lakukan sehingga orang tua mengetahui oh ini masalahnya. Di sini keluarga juga harus tahu perubahan anaknya bagaimana, anak ini bagaimana. Jadi secara tidak langsung hasil dari asesmen diagnostik itu disampaikan ke orang tua. Jadi kenapa ini asesmen diagnostik namun disampaikan ke orang tua. Terus apakah kita ada di zona pola pikir tetap PPT atau fixed mindset? Itu mah kita kembali ke diri kita, silakan merefleksikan diri kita masing-masing. Terus yang kedua ada pola pikir bertumbuh atau growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan kecerdasan dan bakat dapat dikembangkan melalui usaha pembelajaran, strategi yang tepat dan dukungan dari orang lain. Jadi anak itu dipastikan namanya terbiasa sok jeung bapak jeung ibu prababanan diajar. Jadi itu dalam penguatan ke anak supaya mindset katanya tidak ada. Terus ciri-ciri pola pikir bertumbuh melihat tantangan sebagai peluang belajar. Jadi terpancing atau siap menghadapi pembelajaran sesulit apapun. Jadi ayah muda kalau masih diajar kasih pasti ke sekolah. Tidak takut gagal karena kegagalan dianggap bagian dari proses. Jadi kalau anak mesin gagal, nyala mesin gagal kenapa sekolah? Ambisinya ke sana. Gak usah sekolah mesin gagal mah dan pintar berarti. Terus mencari strategi baru ketika memenuhi hambatan. Terus prinsip utama pola pikir bertumbuh. Pola prinsip berpikir bertumbuh adalah keyakinan bahwa kemampuan kecerdasan dan keterampilan dapat terus berkembang melalui usaha, strategi yang tepat dan pembelajaran dari pengalaman. Satu, keyakinan terhadap proses belajar. Setiap orang bisa berkembang. Jadi yakinkan dulu proses kitanya baru ke hasil. Dua, fokus pada usaha dan strategi bukan hanya hasil. Kesalahan adalah kesempatan belajar dari kritik dan umpan balik. Nah di sini kalau orang berkembang itu bertumbuh itu kritik dan saran itu menjadikan umpan balik. Kalau PPT itu menjadi dianggapnya serangan pribadi. Terus yang kelima menghargai usaha orang lain dan kerjasama. Di sini saya pernah mengalami beberapa angkatan. Jadi akhirnya masih kaya. Jadi budak halus nah sampai omong terus di kawan di keterangan itu yang jadi masalah. Berarti ini PPT-nya muncul. Bukannya merefleksi, mengevaluasi dengan baik, menjadikan umpan baik, tapi bukan dari halus kan ada genggaran itu muncul. Ya. Terus jadi pola pikir bertumbuh PPP berani mencoba hal baru, sikap mental yang menunjukkan kesediaan untuk keluar dari zona nyaman. Nyaman lama dia beraktifnya kita setidaknya tidak bicara nyaman. Soalnya yang namanya pembelajaran itu tidak nyaman, pasti ada tantangan, ada kesulitan, dan kita harus siap untuk menghadapi itu. Terus metode atau tantangan yang belum pernah dilakukan sebelumnya meskipun ada risiko gagal. Terus yang kedua tidak mudah menyerah ketika gagal, sikap mental yang menunjukkan keteguhan, kesabaran dan kemauan untuk terus berusaha. Meskipun mengalami kegagalan atau kesulitan, orang yang memiliki sikap ini tidak memandang kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai pelajaran untuk mencoba strategi baru juga berhasil. Terus yang ketiga mencari cara lain jika gagal pertama kali. Terus menganggap berserah sebagai proses belajar. Terus yang selanjutnya ini strategi pengembangan pola pikir berkembang, mengubah mindset dari PPT ke PPB. Jadi asal hasil pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Terus menanamkan nilai pantang menyerah. Jadi anak jangan sampai mengeluh, tidak
bahwa otak bisa berkembang, memberi pujian pada usaha bukan hasil. Jadi alusnya yang diomongkan di semua orang, tapi setidaknya ada refleksi pujian ke anak. Jadi di sini memberikan pujian pada usaha bukan ke hasil. Jadi hasilnya halus puji tapi prosesnya tidak tahu. Jadi anak nilainya bagaimana dulu. Nah, kejelimetan guru itu adalah kita mengawasi proses anak. Jadi nilai itu bukan dari hasil saja, tapi dengan prosesnya juga. Apakah kita sudah di zona pola berpikir bertumbuh atau PPB atau mindset? Itu kembali ke diri kita masing-masing untuk merefleksi. Kesimpulannya, pola pikir dalam pembelajaran berperan penting karena menentukan cara peserta didik memandang tantangan dan proses belajar. Pola pikir bertumbuh mendorong siswa untuk terus belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, dan mencari strategi baru sehingga menciptakan pembelajaran yang aktif, efektif, dan berkelanjutan. Atau sepanjang ayat, sebaliknya pola pikir tetap menghambat perkembangan karena siswa cenderung menghindari tantangan dan menyerah ketika gagal untuk mewujudkan pembelajaran di dalam. Guru perlu menanamkan pola pikir bertumbuh. Jadi di sini diajarkan oleh guru agar siswa melihat kesalahan sebagai proses belajar dan keberhasilan sebagai hasil usaha. Itu terkait dengan paparan modul 1, yaitu dengan materi pola pikir. Jadi sebelum ke materi bagaimana menyusun RPP, bagaimana menentukan pola, nanti belajar terkait dengan yang namanya pola rasa, pola pikir, apalagi kita olahraga, nah, itu masuk di pertemuan kedua dan itu akan dibahas. Tapi untuk yang pertemuan sekarang mungkin sampai sini. Tapi ada penambahan terkait hasil kemarin itu ada yang namanya suara-suara PPT dan PPB. Mungkin ada Bapak Ibu mengalami suara anak. Ini contoh. Saat disuruh mengajar dan memegang kelas, ini dari yang kemarin ini dari peserta yang diajukan peserta pelatihan. Ini suara yang munculnya, kejadiannya saat disuruh mengajar dan memegang kelas lain, saya merasa sedih dan takut karena ada pelajaran matematika yang saya pikir saya tidak akan bisa memberikan pelajaran dengan baik pada murid. Ini suara PPT. Suara PPB-nya, saya mencoba dan terus belajar untuk memahami serta mempelajari lebih dalam tentang pelajaran matematika yang saya anggap sebagai kelemahan saya. Itu kejadian 1. Ini yang menjadi ini kalau nggak salah bahan kerja yang saya susun dengan yang lain sehingga yang dipakai acuan oleh ahli. Terus yang kedua, saat ditugaskan untuk menjadi pembina pramuka namun tidak ada kesiapan terlebih dahulu. Ini kalau nggak salah dari Ibu Nur. Saya merasa tidak berani karena saya merasa malu karena saya tidak mempunyai kemampuan yang mumpuni. Itu dikatakan suaranya. Kalau suara PPP-nya, saya mencoba untuk maju ke depan walaupun dengan persiapan yang tidak maksimal. Ini kejadian ketiga, ketika mendapatkan saran atau kritik itu dianggap serangan atau memojokkan. Tapi kalau suara PPP itu merupakan salah satu bahan untuk merefleksi diri dan menjadi kekuatan untuk meningkatkan kemampuan serta melakukan kebaikan ke depan. Terus yang keempat, saat hasil yang dicapai tidak sesuai harapan, saya memang tidak berbakat. Jadi kalau anak programnya dijual goreng, anak sudah menyebutkan kata ini berarti sudah PPT. Kita rubah lagi dengan latihan dan strategi baru dan harus terus belajar. Terus ketika melihat ada orang lain atau teman berhasil, dia sukses berarti saya kalah. Itu PPT suaranya. Terus dia sukses itu memberi saya inspirasi. Itu poin-poin, beberapa poin contoh suara PPT dan suara PPP dari beberapa kejadian. Kalau di kelas mungkin banyak kejadiannya dari permata pelajaran atau kejadian-kejadian tertentu dalam lomba-lomba sehingga suara PPT itu suka muncul, suara PPP itu muncul. Di mana anak guru itu mencoba anak jangan sampai keluar suara PPT ini dan diganti oleh kita menjadi suara PPP. Itu sekian gambaran dari saya terkait dengan pengalaman belajarnya, pengalaman pelajaran dalamnya di pembelajaran pertama. Sudah
setelah merefleksinya saya mencoba ini. Kalau untuk merefleksi kelasnya, saya di sini di MPLS. Dari asesmen diagnostik, saya dibuat jadi presentasi ke-1 ini menjelaskan terkait dengan hasil anak, laporan hasil kuesioner kebiasaan perilaku siswa. Terus yang kedua, saya memasukkan ini apa yang harus dilakukan, meningkatkan potensi siswa, analisis dan tindak lanjut dari hasil kuesioner yang dibuat selama asesmen diagnostik. Dan terakhir ada kesimpulan, yaitu saya mengambil ini dari cerdas, berkarakter, dan siap digital sebagai aktualisasi untuk menjawab masalah-masalah yang ada di kelas. Untuk buka silakan dilanjut. Dari saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Jadi ini langsung balik saja, ibu-ibunya, bapak-bapak. Dikarenakan kita kadorong untuk aturan diurang, sebenarnya pasti para mesin ya. Pembelajaran merdeka mengajar juga kita belum memahami semua SD, udah ada lagi sekarang pembelajaran yang terbaru ya. Saya juga bukan bisa hanya kadorong untuk
ketahui sama saya di sana ada modul 7. Berarti saya sama Pak Asep tidak akan membahas modul semuanya sekarang. Nanti pertemuan-pertemuan yang kedepannya. Nah, tadi sama Pak Asep modul 1 ya, ini modul keduanya. Ada 7 modul ya. Di dalam 7 modul itu banyak beberapa isian. Ya, satu modul itu mencapai 1 hari ya pasti 2. Ada 1 hari aja, ada 2 modul itu ya 2 hari. Nah, insya Allah pasti ibu-ibu magel benang kabiloge di itu beri mahari masih kene ada sebagian tidak mengetahui apa itu pembelajaran, tidak mengerti itu apalagi ibu di sini ya. Nah, di sini keterlibatan guru membangun keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna ya, yang bermakna ya buat guru atau murid. Nah, yang berkesadaran guru lebih dapat membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajaran yang aktif, termotivasi secara intrinsik untuk belajar serta ahli mengembangkan keingin-tahuan bermakna, ada kontekstual, keterlibatan, keterkaitan, kebermanfaatan, keterkaitan dengan bidang ilmu lain dan pembelajaran sepanjang hayat. Yang menggembirakan ada lingkungan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, menginspirasi, tantangan yang memotivasi tercapai keberhasilan, dan ada memberikan ruang untuk prakarsa ya. Di dalam berkesadaran bermakna dan menggembirakan ada beberapa poin juga. Lanjut. Nah, di sini ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar dilakukan secara bertahap untuk mencapai level pembelajaran mandiri. Nah, di sini ada pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan ada pengetahuan nilai dan karakter. Nah, lanjut. Udah ya, udah memahami. Nah, lanjut ke kerangka pembelajaran. Ada praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Praktik pedagogis di sini strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam menciptakan dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi ya. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, dan komunitas dan mitra profesional. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama ya. Lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran yang mendalam. Nah, pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang mencipta pengetahuan bermakna pada peserta didik ya. Nah, ini kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran praktik pedagogik pembelajaran mendalam lanjut. Nah, kerangka pembelajaran pemanfaatan digital ya yang sedang
multimedia interaktif, simulasi dan animasi, gamifikasi, dan kuis, serta sumber lainnya. Asesmen pembelajaran, pembuatan tes otomatis, evaluasi orisian